Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Ruang Integrasi dan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian komunikasi kuantitatif. Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Sebelum saya membahas tentang metode penelitian komunikasi kuantitatif, maka saya akan bicara dulu sebenarnya buat apa sih sebuah metode penelitian itu. Jadi teman-teman, metode penelitian itu ibarat kata misal kita mau masak nih. Nah, ini kan kita mau masak pasti kita butuh yang namanya bahan. Kemudian kita juga butuh yang namanya peralatan kan. Nah, metode penelitian secara umum itu adalah peralatan yang kita pakai untuk memasak, terutama untuk membedah atau misalkan untuk motong atau mungkin untuk buka. Jadi ini tuh ibarat kata adalah pisaunya. Jadi pisau untuk kita melakukan proses analisa ini. Kalau kita ngolah daging gitu ya, kita membutuhkan pisau untuk cutlery-nya kayak gitu. Nah, inilah yang dipakai oleh metode penelitian. Dan metode penelitian itu sendiri metodologi ya. Kenapa ada metode, ada metodologi? Apa sebenarnya perbedaan antara metode dan metodologi itu sendiri? Jadi gini teman-teman, yang namanya metodologi itu adalah serangkaian proses. Jadi dari awal sampai akhir itu adalah metodologi. Sedangkan metode itu adalah cara yang dipilih untuk membedah sebuah peristiwa ataupun sebuah fenomena. Jadi ini basicnya ada di situ dulu nih ya teman-teman. Nah setelah itu metode ini juga dibagi menjadi beberapa poin metode yang lain. Nah secara paradigmanya itu ada kuantitatif dan juga ada kualitatif. Untuk paradigma yang akan kita bahas terlebih dahulu di sini ini adalah lebih ke kuantitatif terlebih dahulu. Nah, apa sih sebenarnya kuantitatif? Jadi kuantitatif itu adalah sebuah paradigma penelitian yang memang dia berhubungan dengan numerik ya atau angka gitu teman-teman. Tapi kalau dari sisi pendefinisiannya sendiri sebenarnya untuk kuantitatif itu adalah dia merupakan bagian dari paradigma post-positif. Terus dari paradigma tersebut, kemudian kuantitatif ini dia dilakukan dengan pendekatan-pendekatan numerik atau pendekatan-pendekatan statistik, pendekatan-pendekatan angka kayak gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi, kuantitatif ini merupakan penelitian deduktif. Seperti apa penelitian deduktif? Jadi, kalimat yang pertama kali disampaikan atau paragraf-paragraf awal dalam penelitian kuantitatif itu adalah paragraf yang bersifat umum. Jadi dia dari hal-hal umum menuju ke hal-hal khusus. Itu adalah pola untuk penulisan dari kuantitatif gitu. Dan selain itu di kuantitatif ini juga ada beberapa pendekatan yang lain. Di kuantitatif dia lebih ke membuktikan ataupun tidak membuktikan gitu. Jadi ini teori ini terbukti nih, teori ini nggak terbukti kayak gitu. Terus di kuantitatif juga dia akan melihat pola, misal polanya seperti apa ya, sebuah fenomena ini polanya seperti apa. Kemudian di kuantitatif dia juga akan melihat korelasi atau hubungan gitu. Jadi hubungan X dan Y seperti itu. Terus di kuantitatif kita juga bisa melihat yang namanya efek kayak gitu. Terus pengaruh, ada pengaruh atau enggak, ada hubungan atau enggak, itu di kuantitatif ya teman-teman. Terus di kuantitatif kita juga berbasis pada hal-hal atau pada data statistik. Jadi untuk menentukan hubungan, untuk menentukan pengaruh, untuk menentukan efektivitas, maka ini ada sebuah proses perhitungan yang dilakukan. Proses perhitungan apa? Proses perhitungan statistik yang dilakukan gitu teman-teman. Dan di kuantitatif sendiri ada nilai-nilai yang diutamakan dalam penelitian kuantitatif, mulai dari netralitas. Netralitas itu yang seperti apa sih sebenarnya? Jadi netralitas itu posisi peneliti itu harus benar-benar netral
tidak ada pengaruh apapun dengan objek yang diteliti. Jadi benar-benar dia ada di tengah seperti itu dan tidak berpihak pada manapun. Dan peneliti kuantitatif itu dia harus berani untuk mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Bukan kemudian peneliti kualitatif tidak melakukan itu. Peneliti kualitatif juga melakukan itu. Namun peneliti kualitatif kan dia menjadi bagian dari objek atau dari apa yang dia teliti. Sedangkan di kuantitatif ini nggak boleh gitu. Pun misalkan kita sebenarnya in reality atau di dunia nyata kita adalah bagian dari proses penelitian tersebut, tapi kita nggak boleh benar-benar ada di situ tuh, kita nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar yang gimana ya? Yang benar-benar terpisah gitu. Terpisah dari apa? Terpisah dari apa yang sedang kita teliti gitu. Terus di kuantitatif ini juga mengedepankan objektivitas nih teman-teman. Objektivitas yang seperti apa? Jadi kita benar-benar harus bisa melihat sebuah persoalan itu secara objektif dari banyak sisi, dari banyak sudut pandang, dan memberikan argumentasi logis berdasarkan data, fakta, kemudian latar belakang keilmuan juga. Jadi akhirnya orang-orang kuantitatif dia nggak akan asal bunyi kayak gitu. Jadi memang benar-benar apa yang disampaikan itu berdasarkan data. Nah, bicara soal penelitian kuantitatif ini juga, apa yang pertama kali disampaikan di penelitian kuantitatif itu adalah data. Jadi kita lebih baik berbicara awal tentang semuanya based on data. Jadi misal nih kita ngomongin tentang atau kita penelitian tentang digital communication misalkan. Nah, kita masuk dulu ke data-data statistik tentang bagaimana penetrasi internet, bagaimana profil pengguna, kemudian sebaran, pola penggunaan, karakteristik mereka bagaimana. Kita mencari data-data yang di-provide atau disediakan oleh lembaga-lembaga terkait sebagai basis knowledge kita atau reason kita untuk melakukan proses penelitian ini. Kalau tidak seperti itu, maka nggak bisa gitu. Itu kenapa kalau kita bilang penelitian kuantitatif itu dia akan sangat berdarah-darah di awal, karena memang harus mencari data, fakta, ground theory yang tepat. Sedangkan penelitian kualitatif di awal oke lah, yang penting udah paham dulu lah alurnya akan bagaimana, baru nanti semua akan dipertajam di selama penelitian hingga ke akhir penelitian. Kalau misal at the end ada temuan baru, maka temuan baru ini harus dilengkapi dulu di bagian awal penelitian. Jadi maju mundur kayak begitu untuk kualitatif. Tapi kalau untuk kuantitatif nggak boleh seperti itu. Kuantitatif harus benar-benar udah firm, udah fix dulu, termasuk proses instrumennya. Jadi ibarat kata kalau kita ngomong penelitian kuantitatif itu dia linear, dia maju terus ke depan, step by stepnya tuh ada. Sedangkan kalau kualitatif itu masih dimungkinkan untuk maju mundur dan kemudian dilakukan proses revisi-revisi seperti itu, masih revisi ini ya. Jadi revisi misal ada yang harus ditambahkan atau ada yang harus dikurangi itu masih memungkinkan. Sedangkan di kuantitatif lebih ke nggak mungkin seperti itu dilakukan gitu. Nah, untuk ngasih gambaran ke teman-teman semua tentang gimana sih sebenarnya proses penelitian, saya punya video berikut ini. Nah, barusan tadi kita lihat sebuah video, ada buku-buku, kemudian di situ ada orang ngetik, kemudian ada proses terbenam, orang yang ngetik dia terbenam di antara buku-buku. Memangnya proses penelitian harus sedemikian ya Pak? Iya, jadi paling tidak buku-buku itu adalah merepresentasikan referensi yang teman-teman butuhkan. Setiap proses penelitian itu tidak bisa tanpa adanya referensi. Jadi di situ teman-teman akan mencari referensinya. Dari referensi-referensi yang teman-teman cari itu, jadi referensi inilah yang akan dipakai untuk menguatkan ya.
menguatkan teman-teman, penelitiannya akan bagaimana, kemudian dasar keilmuannya akan bagaimana, itu semua akan dikuatkan dengan referensi-referensi tersebut. Referensi itu tidak hanya melulu soal buku, tapi juga ada jurnal, kemudian ada data-data rilis-rilis statistik, publikasi-publikasi dari lembaga terkait, baik lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun lembaga penelitian yang lain. Gitu. Jadi itu yang akan menjadi supporting data buat teman-teman. Terus posisinya nanti akan dituliskan di mana, Pak? Itu posisinya akan dituliskan mulai dari awal latar belakang sampai ke teorisasi, sampai ke objeknya, semuanya kuantitatif, pokoknya harus based on data ya teman-teman. Karena disitulah kita akan bisa mendapatkan dasar pemikiran, dasar-dasar keilmuan yang tepat, karena memang esensi kuantitatif ada di situ. Apakah ini hanya untuk metode tertentu saja di kuantitatif? Jawabannya adalah enggak, karena ini juga dia bisa dilakukan di semua metode penelitian kuantitatif. Di komunikasi sendiri setidaknya ada 4 metode penelitian komunikasi kuantitatif. Yang pertama adalah kita menggunakan survei, kemudian kita juga menggunakan penelitian eksperimental, kemudian kita juga menggunakan analisis isi, dan yang terakhir anak ragilnya itu adalah kita pakai etnografi. Nah, seperti apa survei, analisis isi, eksperimental, dan etnografi? Ada beberapa video saya sebelumnya yang membahas tentang penelitian-penelitian tersebut, terutama untuk proses pembuatan instrumentasi penelitiannya. Jadi teman-teman bisa scroll aja, bisa cari aja di akun YouTube Ruang Integrasi ini. Oke, itu tadi pengenalan tentang kuantitatif. Jumpa lagi di video-video edisi berikutnya. Stay tune di Ruang Integrasi.